Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya ilmiah kami tentang pengaruh asap transportasi dari mesin diesel terhadap lingkungan, yang disusun oleh Asari Ramadan, Raffi Fahrul Roji, saya Vandek Bariski sebagai moderator, Samuel, dan Ganjar Atadafin. Pendahuluan. Pencemaran. Pencemaran adalah suatu masalah yang sudah sangat populer. Banyak dibahas oleh kalangan masyarakat dan berbagai negara. Masalah pencemaran lingkungan adalah suatu tantangan yang serius bagi seluruh warga dunia demi menghindari akibat-akibat buruk yang terjadi karena pencemaran. Sebagai contoh, gas buang yang dikeluarkan pada mesin diesel sangat banyak mengandung bahan partikulat karena banyak dipengaruhi oleh kualitas bahan bakar yang tidak baik untuk dipakai. Akan tetapi, warga tidak lupa pada keselamatan efisiensi pada bahan bakar ini, sehingga menjadi pilihan warga untuk bahan bakar kendaraannya daripada bahan bakar yang lain, karena mesin diesel memiliki syarat-syarat pembakaran yang sempurna, seperti dapat menyala tepat waktu, memiliki daya lumas, viskositas rendah, dan bebas dari kotoran dan unsur kotoran yang merusak. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak sadar dengan keburukan yang dikeluarkan pada mesin diesel, seperti konstruksi agak lebih berat untuk daya yang sama. Pada mesin diesel berkecepatan tinggi, operasinya agak kasar, terutama pada beban yang ringan, dan investasi awal yang tinggi, sehingga banyak biaya untuk pengadaan spare part juga tinggi. Selanjutnya, pembakaran yang sempurna. Secara umum, hal yang terpenting dalam bahan bakar itu adalah menghasilkan pembakaran yang sempurna, seperti mempunyai titik nyala rendah sehingga mudah bereaksi dengan oksigen atau udara segar dan panas sehingga mudah untuk bereaksi dan terbakar. Selanjutnya, pengujian bahan bakar. Pengujian mesin diesel dengan menggunakan bahan bakar minyak nabati dengan minyak solar menunjukkan bahwa ada minyak nabati banyak menghasilkan efisiensi dan daya mesin yang lebih besar dibandingkan pada minyak solar. Selanjutnya, penyempurnaan bahan bakar. Penyempurnaan proses pembakaran yang sempurna dapat dilakukan dengan membuat bahan bakar yang memiliki angka sana yang lebih baik, yaitu dengan melakukan penambahan biodiesel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Samuel. Perumusan masalah. Yang pertama, apa langkah yang harus dilakukan untuk meminimalisir pencemaran lingkungan? Yang kedua, apa bahan bakar alternatif yang dapat meminimalisir pencemaran lingkungan? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui langkah yang harus dilakukan untuk meminimalisir pencemaran lingkungan. Yang kedua, untuk mengetahui bahan bakar alternatif yang dapat meminimalisir pencemaran lingkungan. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi dan wawasan kepada pembaca, terutama untuk generasi muda, bagaimana pentingnya bahan bakar alternatif untuk mengurangi pencemaran lingkungan agar kedepannya dapat menggantikan bahan bakar fosil dengan bahan bakar yang dapat diperbaharui, serta memberikan referensi apabila ingin membuat artikel yang sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Asari Ramadan. Terima kasih, Saudara Samuel. Kali ini saya akan menjelaskan dasar teori. Yang pertama yaitu definisi biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar alternatif yang diproduksi dari sumber nabati yang dapat diperbaharui untuk digunakan di mesin diesel. Biodiesel mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan solar, yaitu dapat diurai kembali oleh lingkungan dan emisi rendah sehingga lebih ramah lingkungan. Yang kedua adalah produksi biodiesel. Biodiesel adalah salah satu sumber energi terbarukan sebagai alternatif pengganti solar yang berasal dari minyak atau tumbuh-tumbuhan. Di Indonesia, bahan baku utama biodiesel adalah minyak kelapa sawit. Biodiesel dihasilkan melalui reaksi transesterifikasi dan reaksi esterifikasi. Reaksi transesterifikasi adalah reaksi dari minyak sawit
atau triacylglycerol dengan alkohol atau metanol atau etanol. Memakai katalis atau KOH atau NaOH yang akan menghasilkan biodiesel atau alkali ester dan gliserol sebagai produk sampingan. Yang ketiga adalah proses pembuatan biodiesel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ganjar Atadavin. Terima kasih atas waktunya, Asyari. Lalu selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada waktu penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian sudah berlangsung kurang lebih 2 bulan dengan alokasi penggunaan waktu sebagai berikut. Penelitian dimulai sejak awal tugas diberikan oleh dosen pengajar bahasa Indonesia. Yang awal yang kita tentukan itu dari menentukan judul, lalu menentukan langkah penelitian, pengumpulan data, analisis biodiesel, dan penyusunan laporan penelitian. Lalu tempat penelitian. Tempat penelitian berada di rumah masing-masing anggota kelompok dikarenakan masih susahnya tempat yang bisa didatangi selama masa pandemi COVID-19. Lalu ada metode penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan kali ini, kami menggunakan metode penelitian kualitatif agar peneliti bisa mengetahui bagaimana cara kerja mesin diesel hingga dapat menghasilkan asap, di mana asap tersebut ternyata dapat mempengaruhi atau bahkan memberi dampak buruk kepada lingkungan. Analisis data yang dilakukan peneliti lebih kepada pemahaman fenomena dan sumber tulisan, sehingga lebih mengacu pada deskripsi. Meskipun terdapat angka dan perhitungan, tetapi peneliti tidak melakukan atau menghasilkan data tersebut. Peneliti hanya menganalisa data-data angka yang sudah ada, sehingga dapat dijelaskan dan dihubungkan dengan rumusan masalah. Berlandaskan pengumpulan data-data sekunder yang diperoleh, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan atau library research dengan merujuk kepada jurnal, artikel, atau berita. Selanjutnya ada objek penelitian. Objek penelitian adalah sebagai berikut. Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maka dapat disimpulkan bahwa objek penelitian adalah hal yang akan menjadi pokok penelitian untuk dipelajari secara mendalam. Variabel yang digunakan peneliti dalam penelitian kali ini adalah variabel bebas. Dalam hal ini, yang menjadi variabel bebas adalah faktor pencemaran lingkungan, di mana salah satu adalah dari aktivitas alat transportasi berupa mesin diesel yang menghasilkan asap. Yang kedua ada variabel terikat, di mana dalam hal ini yang menjadi variabel terikat adalah lingkungan. Lingkungan yang memberikan hasil dari variabel bebas yang digunakan. Nantinya lingkungan dapat menjadi tercemar ataupun tidak. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini kami menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan jenis metode penelitian perpustakaan. Peneliti memilih sumber tulisan berupa jurnal, artikel ilmiah, maupun makalah yang diperoleh secara online atau lewat internet. Peneliti memilih sumber tulisan berupa jurnal, artikel ilmiah, makalah, atau berita karena kevalitan isi tulisan yang sudah teruji oleh data-data yang dikemukakan di dalam tulisan tersebut. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian. Tahapan pembuatan biodiesel minyak limbah jeroan ikan menggunakan proses esterifikasi terlebih dahulu karena analisa asam lemak bebas sebesar 1,8%. Tahapan selanjutnya menggunakan proses transesterifikasi dan kemudian dilakukan pemurnian dengan pencucian Aquades 40 derajat Celcius. Lalu selanjutnya ada pengaruh lama waktu pemanasan terhadap perendaman biodiesel.
Waktu pemanasan yang digunakan dalam produksi biodiesel yaitu 20 menit, 40 menit, 50 menit, dan 60 menit. Nah, dilihat dari gambar 2, gambar tersebut yang tertera, pengaruh waktu pemanasan terhadap rendaman biodiesel, adanya peningkatan rendaman biodiesel dari waktu 20 menit, 40 menit, dan 50 menit, akan tetapi mengalami sedikit penurunan pada waktu 60 menit. Dalam hal ini dapat dikatakan dengan adanya peningkatan waktu pemanasan, waktu yang dibutuhkan metanol untuk mengkonversi trigliserida menjadi biodiesel dengan reaksi transerifikasi semakin banyak sehingga menyebabkan kenaikan yield produk biodiesel yang dihasilkan. Berdasarkan teori, semakin lama waktu reaksi, maka kemungkinan kontak antara zat semakin besar, sehingga menghasilkan konversi yang besar. Jika keseimbangan sudah tercapai, maka dengan bertambahnya waktu, reaksi tidak akan memperbesar hasil konversi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafif Fahruroji. Terima kasih terhadap Saudara Davin. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh waktu pemanasan terhadap densitas biodiesel. Di sini kami mencobanya oleh pengaruh waktu pemanasan terhadap densitas dan viskositas biodiesel dengan daya microwave 600 watt dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tabel berikut menunjukkan bahwa semakin lama waktu pemanasan, maka nilai densitas yang diperoleh menurun. Densitas terendah diperoleh pada waktu pemanasan 60 menit sebesar 848 kg meter kubik. Dan densitas tertinggi pada waktu 20 menit sebesar 858 kg meter kubik. Menurut standar SNI, densitas biodiesel pada suhu 40 derajat Celcius adalah 850 sampai 890 kg meter kubik. Densitas hasil penelitian produksi biodiesel berbahan dasar limbah jeroan ikan diperoleh di antara 848 hingga 858 kg meter kubik. Selanjutnya ada pengaruh waktu pemanasan terhadap viskositas biodiesel, yaitu di sini pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai viskositas yang diperoleh dari waktu pemanasan dan daya microwave 600 watt mengalami penurunan seiring dengan semakin lama waktu pemanasan. Viskositas terendah diperoleh pada waktu pemanasan 20 menit sebesar 3,42 mm kuadrat per second. Dan viskositas tertinggi pada waktu pemanasan 60 menit sebesar 2,57 mm kuadrat per second. Hal ini menunjukkan bahwa lama waktu reaksi yang digunakan berbanding lurus dengan penurunan viskositas produk biodiesel yang dihasilkan. Menurut standar SNI, viskositas biodiesel pada suhu 40 derajat Celcius adalah 2,3 hingga 6 mm kuadrat per second. Viskositas biodiesel pada penelitian ini untuk berbagai variasi waktu yang dilakukan diperoleh viskositas antara 2,57 hingga 3,42 mm kuadrat per second. Dari pembahasan di atas terlihat bahwa waktu dan daya memberikan pengaruh yang besar terhadap viskositas yang dihasilkan. Dan selanjutnya di sini adalah karakteristik biodiesel yang diperoleh, kemudian diuji karakteristiknya dan dibandingkan dengan biodiesel standar SNI. Di sini dari tabel tersebut dapat dibaca biodiesel hasil penelitian masuk dalam biodiesel standar nasional biodiesel. Hasil analisa GCMS biodiesel limbah jeroan ikan pada titik waktu pemanasan 20 menit, daya microwave 600 watt, perbandingan reaktan 1:18 digunakan untuk mengetahui jenis senyawa yang tergantung pada biodiesel. Analisa ini menggunakan puncak yang masing-masing menunjukkan jenis metil ester dan luas area. Kandungan senyawa metil ester ditunjukkan pada tabel selanjutnya. Senyawa utama yang teridentifikasi merupakan komponen-komponen utama dari senyawa yang terkandung dalam biodiesel. Tabel di sini menunjukkan bahwa senyawa utama dari biodiesel minyak jelantah adalah metil plamitat sebesar 28,72%. Asam plamitat berpotensi untuk dijadikan bahan bakar biodiesel berkualitas baik. Selanjutnya adalah pembahasan pencemaran lingkungan.
Di sini pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Dan selanjutnya adalah faktor penyebab pencemarannya lingkungan adalah hasil kegiatan manusia seperti limbah rumah tangga dan produksi industri. Macam-macam pencemaran lingkungan adalah pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Dampak terhadap pencemaran lingkungan adalah lebih terasa saat gara-gara pemanasan global yang dihasilkan oleh kegiatan industri yang menyebabkan suhu bumi meningkat. Dan cara menanggulangi pencemaran udara, pencemaran lingkungan adalah mengatur sistem pembuangan limbah industri, menempatkan kawasan industri dan berjauhan dari kawasan pemukiman penduduk, dan penyuluhan pendidikan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pencemaran lingkungan. Lalu kemudian adalah pengertian mengenai mesin diesel. Mesin diesel adalah sejenis mesin pembakaran dalam, yaitu sebuah mesin pemicu kompresi di mana bahan bakar dinyalakan oleh suhu tinggi, gas yang dikompresi, dan bukan oleh alat bertenaga lain seperti busi. Dan di sini adalah penjelasan mengenai bahan bakar alternatif, yaitu bahan bakar yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar konvensional, seperti bahan bakar minyak atau fosil. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Fandi. Terima kasih Saudara Rafif atas penjelasannya. Selanjutnya simpulan dan saran. Asap dari kendaraan bermesin diesel menyebabkan terjadinya polusi udara. Asap dari kendaraan bermotor mengandung zat-zat yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan, antara lain karbon dioksida, karbon monoksida, oksida belerang, oksida nitrogen, dan masih banyak lagi. Pencemaran lingkungan akibat asap dari kendaraan bermotor dapat diminimalisir dengan penggunaan bahan bakar alternatif. Diharapkan kita dapat menemukan bahan bakar alternatif yang lebih efisien sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan, khususnya pada bidang transportasi. Ya, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.